Shalom. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang setelah 1 minggu ini menyertai kita sampai detik ini, memberikan kekuatan kepada kita untuk hadir tempat ini, untuk bersekutu beribadah bersamanya, baik yang di tempat ini secara offline dan juga buat Bapak Ibu Saudara yang online ataupun streaming melalui channel-channel GBS Firdaus. Kami mengucapkan selamat beribadah, selamat bersekutu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita naikkan sebuah pujian, tak satu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku. Kelaparan Kau, ketelanjangan Kau, tak satu pun, tak satu pun. Kita naikkan kembali dari atas. Yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku. Aniayakan penderitaan Kau, Katakan tak satu pun, ya. tak satu. Saya undang bangkit berdiri. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, Sahabatku. Kor sekali lagi. ada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabat. Saya rindu kita naikkan kembali dari awal. Haleluya. Ya Tuhan. Dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku. Kelaparan Kau, Amin. ketelanjangan Kau, Tak satu pun, tak satu pun. Satu kali lagi dari awal. memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku. Aniayakan penderitaan Kau, tak satu pun, tak satu pun. Ada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, Sahabatku. Baiknya saja sedang jemaat nyanyikan. Ada yang haleluya. Gendongku.
Satu kali lagi kornya saja. Seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Haleluya Tuhan. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Haleluya Tuhan. Sungguh mulia Tuhan Engkau Tuhan. Engkau rela Tuhan menanggalkan keilahian-Mu Tuhan, hanya demi kami Tuhan yang penuh dengan dosa ini Tuhan. Bahkan Kau sangat setia sampai Kau mati sekalipun Tuhan. Cuma satu tujuan-Mu Tuhan, yaitu untuk menyatakan cinta kasih-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itulah Tuhan yang bisa kami naikkan senantiasa kepadamu Tuhan. Yaitu ucapan syukur kami Tuhan atas keselamatan yang Kau lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Namun ampuni Tuhan kami Tuhan, yang acap kali Tuhan mengkhianati Tuhan cinta kasih-Mu itu Tuhan, lewat dosa pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami Tuhan. Dan janganlah Tuhan Engkau jemu-jemu Tuhan untuk Tuhan merangkul kami Tuhan, menyatakan kasih-Mu, sehingga kami boleh Tuhan sampai pada puncaknya itu sempurna sama seperti Engkau sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah bawa kami ke tempat ini untuk bersekutu Tuhan, lewat pribadi-Mu Tuhan, lewat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan, siapapun kami yang hadir Tuhan, baik yang offline, online, semuanya Tuhan tak terkecuali. Sebab ketika firman-Mu Kau bukakan, ketika firman-Mu Kau nyatakan Tuhan, disitulah Tuhan kasih-Mu nyata menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpinlah ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada penghabisannya. Berkati sekalian semua para pelayan-Mu Tuhan. Terlebih buat haleluya Tuhan, hari yang khusus ini Tuhan ada penyerahan anak-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan. Juga Kau berkati Tuhan pemberitaan firman-Mu, pendeta muda Ivan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai lebih lanjut Tuhan, sehingga Tuhan kuasa firman-Mu dinyatakan tempat ini. Dan sidang jemaat-Mu tempat ini, siapapun juga yang hadir, bisa Tuhan menerima kuasa yang sanggup membawa kami pada kesempurnaan, untuk kami bisa bersama-sama Tuhan nanti bertemu dengan Engkau muka dengan muka Tuhan, itulah di Yerusalem baru. Namun segala kuasa kegelapan saat ini juga kami satukan hati, kami tongking semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa dan hanya Roh Kudus sajalah yang bertahta di tengah-tengah ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di hari yang sukacita ini, ya, mari kita nyatakan kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa kita berbahagia jika kita suci hatinya. Kita naikkan pujian ini, bahagia yang suci hatinya. Haleluya. Setelah kita ditebus, maka marilah kita hidup di dalam kesucian hari demi hari, supaya kita beroleh kemurahan terus menerus oleh Tuhan kita Yesus. Orang yang suci hatinya, Bahagia orang yang murah hatinya. Kemurahan Allah selalu dicurahkan dalam kehidupan
Jikalau kita suci hatinya, maka kita bahagia karena kemurahan itu ada pada kita. Haleluya. Kita naikkan kembali pujian buat Tuhan kita. Ada pertemuan di udara. Itulah pertemuan yang sangat dinanti-nantikan oleh siapapun juga di muka bumi ini. Itu bahwa pertemuan kita bertemu dengan Dia yang menciptakan kita, yang selama ini mengayomi kita, menjagai kita, merawat kita, dan mengasihi kita. Haleluya. Bagi Tuhan, ada yang rindu untuk bertemu saat ini? Sekalipun belum, bukan karena memang kita tidak rindu, tetapi memang masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan. Ada amin Bapak Ibu Saudara, kalaupun kita masih hidup, biarlah hidup kita persembahkan untuk Tuhan kita. Puji bagi Tuhan, kita akan sambut firman Tuhan, sebab firman Tuhan itulah yang kita butuhkan, terlebih di zaman saat ini, ketika banyak sekali ujian, tantangan, cobaan buat semua manusia. Ya, firman Tuhan itulah yang kita butuhkan. Mari kita persiapkan untuk menyambut firman Tuhan. Zaman sekarang berjagalah. Haleluya. Masa ini adalah masa yang bukan main-main, tetapi masa untuk kita berjaga-jaga. Setiap saat Tuhan pasti datang. Zaman sekarang berjagalah. Lihat bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Sedang bangkit berdiri, kita menyanyikan kembali pujian. Zaman sekarang berjagalah. Haleluya. Lihat dunia bergelora. Oh, haleluya. Sini sana banyak kabar
sekarang berjagalah. Amin. Haleluya. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar. Saya undang pendeta muda Ivan untuk menyampaikan dari firman Tuhan dalam sabda Allah. Zaman sekarang, zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak kabar di sana sini yang menggentarkan hati setiap orang-orang. Tetapi kami orang-orang yang percaya diperingatkan oleh firman-Mu bagaimana keadaan dunia pada akhir zaman memang akan memasuki masa-masa yang sukar. Tetapi disitulah saat kami berjaga-jaga, disitulah saat kami berdoa, disitulah saat kami bangun di atas ketiduran seluruh umat manusia. Disitulah Engkau akan mengangkat setiap kehidupan orang-orang yang percaya dan berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu pada akhir-akhir ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, jamahan atas kehidupan kami. Dan firman-Mu itu yang menolong kehidupan kami, sanggup memberikan kepada kami masa depan. Dan Kau membukakan setiap jalan-jalan yang tertutup dalam kehidupan kami. Terima kasih urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan juga semua sidang jemaat-Mu yang mendengarkan. Tutup bungkus dengan darah-Mu, urapi dari pikiran, hati, dan telinga. Kami juga mengusir kuasa nasir sejat yang mau mengganggu hati pikiran kami. Kami mau tolak, kami mau usir hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah lebih kuatnya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja berhadirat di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita yang dikasih oleh Tuhan. Ya, memang tadi pagi ada tantangan yang kita hadapi, yaitu hujan. Ya, saya berdoa supaya memang hujan itu supaya cepat surut, dan itu juga yang menjadi kerinduan kita tadi. Ya, tetapi walaupun hujan apapun juga, kalau kita mengasihi Tuhan, kita ada kerinduan, itu bukan menjadi suatu tantangan, tetapi itu menjadi suatu kebahagiaan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ya, kita akan melihat firman Tuhan yang memang saya ulang-ulang, bagaimana Firaun pada zaman Israel melemparkan bayi-bayi ke sungai Nil. Sungai Nil itu adalah gambaran dari dunia dengan segala pengaruhnya. Kita sudah mendengar bagaimana pengaruh dunia itu memang seperti bayi, kalau dia dilemparkan di arus sungai yang tidak deras, dia tetap akan mati. Nah, itulah contoh bagaimana setiap kehidupan kita harus dewasa secara rohani. Nah, kalau misalnya kita masih secara bayi, lewat pengaruh dunia ini, dia akan jatuh, dia akan terseret, dia akan tenggelam. Pengaruh dunia kita sudah
bagi menjadi tiga, yaitu persahabatan dengan dunia yang membuat permusuhan dengan Allah. Bagaimana persahabatan dengan dunia itu diawali dengan ketidaksetiaan anak-anak Tuhan. Nah, disitulah mulai kegoncangan iman. Makanya kalau seseorang itu sudah mulai tidak setia, dia akan ragu dan bimbang. Dan disitulah saat-saat kebimbangan dari kisah Alkitab, semua yang ragu itu pasti akan jatuh. Contohnya adalah Petrus, ketika dia berjalan di atas air, dia dengan kuat bisa berjalan dengan keyakinan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, dia mulai ragu. Di saat itulah dia terhanyut. Ya, persahabatan dengan dunia, kedua percintaan dengan dunia, yang ketiga sampai nanti manusia itu serupa dengan dunia, menjadi alat-alat dunia untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Nah, jangan kita sampai menjadi serupa dengan dunia. Kita harus membaharui segala budi, segala apapun yang tidak baik pada akhir zaman ini, karena tidak ada satupun yang dapat melihat Allah kalau dia tidak mengalami kesucian. Berbagailah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Kita akan masuk sekarang dalam pengaruh yang kuat di dalam dunia ini. Ya, kita akan baca dalam Yohanes 15 ayat yang ke 18 sampai ke 19. Yohanes pasal 15 ayat ke-18, demikianlah firman Ya. Tuhan. Jikalau dunia membenci kamu, Ya, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. ya, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa memang Tuhan lebih dahulu dibenci oleh dunia. Terus, Sekiranya kamu dari dunia, ya, kita garis bawahi di sini, sekiranya kamu di dunia, tentulah dunia mengasihi kamu ya, tentulah dunia mengasihi kamu. sebagai miliknya. Ya, Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, ya, sebab itulah dunia membenci kamu. ya. Jadi memang sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan bagaimana setiap anak-anak Tuhan itu memang dibenci oleh dunia. Nah, kebetulan kita di Indonesia ini kita mengenal toleransi. Ya, puji syukur kita di Indonesia berbeda dengan di Timur Tengah. Kalau di Timur Tengah mereka bergejolak, umat Kristen imannya itu benar-benar mengalami ujian. Ya, apalagi di negara komunis, bahkan iman mereka itu benar-benar harus mengalami ujian sampai aniaya besar, sampai nyawa yang menjadi taruhan. Nah, kita di Indonesia ini untuk melihat hal semacam itu memang hanya di bagian provinsi tertentu, tetapi kita di Jawa ini kita lihat bagaimana keadaan sekitar kita dilindungi oleh pemerintah. Tetapi suatu saat akan tiba bagaimana nubuatan ini akan terjadi juga pada setiap anak-anak Tuhan. Ya, kita lihat pengaruh dunia yang secara kuat, yaitu lewat kebencian. Dunia membenci kita, ya. Dan bagaimana dunia itu membenci kita sampai nanti membenci tidak beralasan sama sekali, ya, tidak beralasan sama sekali. Tiba-tiba orang tidak suka kepada kita karena kita adalah orang-orang yang percaya. Memang sekarang bisa terjadi suatu hal yang kita tidak akan, ya, rasakan lagi, itu kebencian yang nanti akan terjadi di akhir zaman, memuncak kepada penganiayaan. Nah, di sini setan datang benar-benar sebagai wujud aslinya. Dia sebagai bapa pembunuh, perusak, penganiaya, pembinasa keji, dan itu semua yang menjadi wujud nyata dari iblis,
penyesat, perusak dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari pencobaan, godaan, pengaruh setan ini tujuannya adalah salah satunya adalah supaya orang-orang percaya menyangkal imannya, menjadi murtad. Matius 24 ayat 3 sampai 14. Matius 24 ayat 3 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Ya, Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila mana itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu ya, dan tanda kesudahan dunia?" ya. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Ya, kalau kita baca di Matius 24 ini, akhir zaman akan banyak tanda-tanda yang menyertai sebelum kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Yang pertama, banyak penyesatan. Ya, terus Ayat kelima, "Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku ya, dan berkata, 'Akulah Mesias,' ya, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. ya, Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang." ya. Yang kedua, peperangan. Terus, Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. ya, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, Ya, tetapi itu belum kesudahannya. iya. Sebelum kita ada di tahun 2020, ada namanya perang dunia pertama dan kedua. Ya, banyak perang, tetapi itu juga belum menunjukkan kesudahannya. Tapi ada nanti suatu peperangan yang luar biasa. Itulah yang akan menuju kesudahannya. Ya, kalau banyak orang mengatakan bahwa perang dunia ketiga akan terjadi. Tapi kita akan lihat nanti suatu saat juga ada peperangan Harmagedon, Gog dan Magog dan lain sebagainya. Nah, tapi kita akan lihat suatu saat akan terjadi peperangan juga. Terus Sebab bangsa melawan akan bangsa. bangkit melawan bangsa, Ya. dan kerajaan melawan kerajaan. Kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, Ya, ketiga kelaparan. Terus dan gempa bumi di berbagai gempa tempat. bumi yang keempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan. Ya, baru permulaan. Penderitaan menjelang zaman baru. Ya, nanti gereja Tuhan sebelum diangkat akan mengalami masa pra-aniaya antikris. Ya, masa pra. Jadi sudah dibuatkan bagaimana Wahyu itu dihitung 7 tahun. Wahyu 12, dari Wahyu di pertengahan itu ada Wahyu 12, bagaimana gereja Tuhan diangkat. Dan sebelumnya gereja Tuhan akan mengalami masa pra-aniaya. Masa pra-aniaya sebelum antikris menjadi penguasa di dunia. Gereja Tuhan masih ada di sini, ya. Masa pra-aniaya. Terus Pada waktu itu kamu akan diserahkan Ya. supaya disiksa, ya, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Terus dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. ya, yang kelima, orang benar dibunuh, dianiaya, dibenci oleh dunia. Terus Dan banyak orang akan murtad, ya, tanda yang keenam, banyak orang akan murtad. dan mereka akan saling menyerahkan dan Ya. saling membenci. Ya, Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, ya, dan mereka makin bertambah kedurhakaan. ya, Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. ya. Pada akhir zaman banyak orang akan murtad dan tidak ada lagi kasih, baik itu kepada sesama, kepada suami atau istri, kepada anak atau orang tua. Akan terjadi kekacauan di mana-mana karena di
diawali dengan kemurtatan, kasih menjadi dingin dan lain sebagainya. Terus Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. akan selamat. Dan Injil kerajaan ini Ya. akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ya, ketujuh Injil semakin meluas. Itu 7 tanda akhir zaman. Terus Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. ya, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, jadi ada 7 tanda tentang akhir zaman di dalam Matius 24 ayat yang ke-15 sampai yang ke-22. Boleh? Ya, dilanjutkan dulu sedikit. Ya, nanti tanda-tandanya. Nah, akhirnya pertengahan 3,5 tahun ada antikris yang berkuasa. Ya, cukup dulu sampai situ. Ya, itu tanda-tanda akhir zaman sebelum adanya antikris. Banyak sekali tanda-tanda di sini, dan seperti kita ketahui di sini 7 tanda ini akan menyertai tanda-tanda yang lain lagi. Ya, ini seperti 7 meterai. Ya, bagaimana 7 meterai di dalam Wahyu ada tanda di mana ya, tanda di mana peperangan itu di meterai yang kedua. Meterai yang ketiga ada kelaparan. Ya, meterai yang selanjutnya secupa gandum sedinar harganya. Dan wabah juga ada. Dalam Lukas disebutkan wabah juga ada. Nah, tapi di sini corona menurut saya ya itu belum masuk meterai, tetapi ini adalah permulaan dari penderitaan atau pencobaan yang akan dialami semua umat manusia, dan di situ juga ada orang-orang yang percaya. Nah, di sini yang pertama penyesatan banyak di mana-mana. Ingat, iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat yang terang. Dan penyesat itu lebih berbahaya daripada penganiaya. Ya, kalau penganiaya sudah jelas, tapi kalau penyesat itu memakai logo atau lambang dari orang-orang percaya. Nah, tapi saya tidak akan bahas dulu di poinnya ini, tapi akan bahas dulu mengenai penganiayaan. Ya, penganiayaan. Jadi penganiayaan, kalau kita mendengar istilah martir itu dari bahasa Yunani artinya saksinya Tuhan. Kalau kita mengenal martir, itulah orang-orang yang mati untuk Tuhan. Ya, kalau dari bahasa yang pas itu adalah saksinya Tuhan. Ya, jadi kalau kita mendengar istilah martir, mungkin di sekitar kita masih belum menunjukkan hal-hal semacam itu. Tetapi suatu saat penganiayaan itu bisa terjadi dari dunia ini kepada gereja Tuhan. Ya, martir itu diawali dari Habel. Ketika dia mempersembahkan korban, dia dibunuh oleh Kain. Sampai pada zaman Zakaria, anak Berekyah. Itu pada perjanjian lama. Dan pada perjanjian baru diawali oleh Stefanus. Sebelumnya ada Yesus Kristus, tetapi di antara orang-orang biasa ada Stefanus yang menjadi martir pertama bagi gereja, ya, di gereja-gereja Tuhan, bagi Tuhan, ya. Stefanus yang setia sampai mati, dan juga diteruskan oleh para rasul. Kita baca di Kisah Rasul 26 ayat yang ke-11. Dan seluruh murid-murid dan jemaat pada gereja Hujan Awal semua mengalami penganiayaan. Ya.
iman mereka benar-benar diuji. Kisah Rasul 26. Ya, ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dalam rumah-rumah ibadat, Ya, aku sering menyiksa mereka ya, dan memaksa untuk menyangkal imannya. ya. Kalau kita sekarang hanya menghadapi hujan saja, memang ada pergumulan, saya katakan. Tetapi iman dari gereja hujan awal, ketika mereka beribadah, mereka harus berhadapan dan mereka mempertaruhkan nyawanya untuk beribadah saja. Bayangkan saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara sekalian, bagaimana keadaan iman mereka begitu kuat dengan ujian aniaya ini. Ya, dengan ujian aniaya, kebencian dari dunia, sampai tidak sedikit juga yang dibunuh. Terus, Dan dalam amarah yang meluap-luap, ya, aku mengejar mereka, bahkan sampai kota-kota ya, asing. sampai orang-orang ya, di sini mengejar Paulus. Di sini Paulus mengejar orang-orang yang beriman, sampai orang itu berlarian, ya, menyiksa, ya. Paulus menyiksa orang-orang yang percaya, sampai Paulus mengejar siapapun yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Begitulah zaman gereja hujan awal. Wahyu 2 ayat 13 contohnya lagi. Antipas. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-13. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Aku tahu di mana Aku tahu di mana engkau diam, Ya. yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Ya. Dan engkau berpegang pada namaku. Ya. Terus, Dan engkau tidak menyangkal imanmu Ya. kepadaku. ya. Juga tidak pada zaman Antipas, Ya. saksiku yang setia kepadaku, Ya. yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Ya. Jadi bagaimana martir-martir Tuhan, orang-orang yang mau mati untuk Tuhan, rela mati untuk Tuhan, mereka mau dibunuh demi iman mereka daripada menyangkal iman mereka. Dan ini juga bisa akan terjadi pada akhir zaman. Oleh sebab itu firman Tuhan memperingatkan kehidupan kita bukan untuk menakut-nakuti, ya, bukan untuk menakut-nakuti, tapi di sini untuk mawas diri, untuk kita lebih berjaga-jaga. Ibrani 11 ayat 35. Mereka memiliki iman. Ya, terus Demikian firman Tuhan. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah ya, mati. kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, bagaimana iman itu melakukan hal-hal yang besar, bagaimana itu iman itu bisa membangkitkan orang mati, bagaimana iman itu bisa mengalahkan, ya, bisa menang dalam peperangan dan lain sebagainya. Kita lihat di sini iman pada gereja Tuhan hujan awal. Ya. Terus, Sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa, ya, dan tidak mau menerima pembebasan. ya, tidak mau menerima pembebasan. Artinya di sini kalau dibebaskan ada syaratnya, itu menyangkal Tuhan. Kalau di penjara, terus, Supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. ya, terus, Ada pula yang diejek dan didera, ya, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. ya, Mereka dilempari, digergaji, ada yang dilempari, digergaji, ada yang digergaji, dibunuh dengan pedang. bahkan dibunuh dengan pedang dan lain sebagainya. Mereka Terus, mereka mengembara dengan Ya. berpakaian kulit domba Ya. dan kulit kambing, ya, sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. ya. Nah, ini bisa terjadi pada akhir zaman. Ya, bagaimana anak-anak Tuhan diuji imannya dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dari dunia ini. Terus, Dunia ini tidak layak bagi mereka. ya, karena dunia ini tidak layak bagi orang-orang semacam ini. Terus, Mereka mengembara di Ya. padang gurun
dan di pegunungan, Ya, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. ya, Dan mereka semua tidak memperoleh yang dijanjikan itu. ya. Mereka semua tidak memperoleh janji seperti kesembuhan, mungkin janji seperti kemenangan dalam peperangan dan lain sebagainya. Mungkin janji anak dibangkitkan dan lain sebagainya. Terus Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. ya, Sebab Allah telah menyediakan sesuatu ya, yang lebih inilah baik bagi tempat kita. yang layak bagi orang-orang yang mau menderita bagi Tuhan. Tuhan telah menyediakan suatu tempat yang layak. Itulah di dalam kerajaan surga. Ya. Cukup dulu sampai situ. Nah, jadi bagaimana nanti iblis dengan penganiayaan akan menganiaya gereja Tuhan. Dan iman itu dipertaruhkan dengan dibayar nyawa. Itu bisa terjadi sebelum pra-aniaya antikris. Ya. Kalau sudah aniaya antikris, nah, orang kalau mau selamat itu harus benar-benar dipenggal kepalanya. Ya. Benar-benar dipenggal kepalanya. Nah, tapi dalam masa pra-aniaya bisa terjadi juga pada gereja-gereja Tuhan. Nah, supaya kita mengetahui ibadah itu harus disertai dengan perjuangan. Ya. Perjuangan yang kita hadapi bukan meneteskan darah. Ya, tadi kita perjuangan hanya mungkin dibasahi oleh air hujan. Tidak mustahil juga nanti anak-anak Tuhan kalau mau ibadah itu harus banjir, ya, dengan darah, ya, bercucuran. Nah, oleh sebab itu seperti yang dikatakan oleh pemilik pujian, ini bukan zaman yang buat kita bisa bermain-main, tetapi harus dengan sungguh-sungguh. Ya, kita harus sungguh-sungguh dalam ikut Tuhan. Mereka yang hanyut oleh dunia, yang pengaruhnya secara halus, mereka itu tidak bisa mengalami atau tidak bisa mampu mengalami ujian penganiayaan. Ya, penganiayaan ini sungguh berat sekali. Ya, nyawa itu harus dipertaruhkan. Kita lihat, kalau kita diizinkan Tuhan, memang kalau nanti ada suatu hal dan bisa terjadi di antara gereja Tuhan, ya, kalau kita diizinkan Tuhan untuk mengalami penganiayaan, kita dibekali oleh firman. Yang pertama, kita harus bertahan sampai garis akhir. Bertahan sampai kesudahan. Nah, mungkin kita bisa berkata kalau misalnya mungkin ada orang yang menganiaya kita di sini. Ya, kalau misalnya disuruh kita menyangkal iman kita, mungkin kita bisa berkata, oh Tuhan, mungkin hari ini saja saya menyangkal Engkau, besok saya tidak akan menyangkal Engkau. Tapi kita lihat di dalam 2 Timotius 2 ayat 12. Nah, kita yang pertama harus bertahan sampai kesudahannya. Itu jangan menyangkal iman sampai mungkin ada kematian, sampai mungkin dianiaya, mungkin sampai nanti dibunuh oleh apapun juga. Ya, 2 Timotius 2 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ya, Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Kalau kita setia sampai mati, kita bertekun, kita akan ikut memerintah bersama dengan Dia. Terus, jika kita menyangkal Dia, ya, jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Dia pun akan menyangkal kita. Ya, ada mungkin satu contoh, yaitu murid Tuhan Petrus. Pada saat
dia dihadapkan oleh salib, Petrus menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Nah, hati-hati, kalau ada penyangkalan sekali biasanya ada kedua kali. Kalau ada 2 kali, ketiga kali. Ya, untung Petrus masih ditolong oleh Tuhan. Nah, tapi kita pegang ayat ini saja. Kalau kita menyangkal dia pun akan menyangkal kita. Artinya di sini jangan sekalipun kita menyangkal iman, sekalipun ada aniaya besar. Nah, memang penyangkalan itu banyak artinya. Tapi penyangkalan di sini, penyangkalan yang paling puncak adalah penyangkalan iman kita. Ya. Yang pertama, jangan menyangkal iman sampai kita harus bertahan pada kesudahannya, bertahan sampai kesudahan. Mungkin kita berkata ini bukan saatnya belajar firman semacam ini, ya. Tapi firman Tuhan harus diketahui oleh semua orang. Kita harus waspada oleh hal-hal yang bisa terjadi pada akhir zaman, ya. Yang kedua, di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Ya. Demikian firman Tuhan. Bertahan sampai kesudahan yang pertama. Bergembiralah akan hal itu. Ya, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini ya, kamu seketika harus berduka cita ya, oleh berbagai pencobaan. Ya, kira-kira ada orang mungkin berkata, oh saya lebih baik mati langsung dipenggal kepalanya. Mungkin penderitaan hanya seketika. Ya. Mungkin penderitaan hanya seketika, mungkin hanya beberapa detik saja. Nah, tapi kalau penganiayaan mungkin disiksa dulu sampai orang itu merasa sakit yang sangat, sampai akhirnya orang mau akhirnya dipenggal. Tapi di sini dikatakan kalau kita harus berduka cita, ini dikatakan hanya seketika saja, artinya hanya sebentar saja. Nah, Tuhan memperingatkan kalau kita harus menderita semacam itu, penderitaan itu hanya sementara, seketika saja, sebentar saja. Ya, oleh sebab itu di sini dikatakan kita harus berbahagia. Nah, kalau kita diizinkan Tuhan martir sekalipun, ya, itu adalah suatu sukacita, kebahagiaan, ini suatu kehormatan daripada Tuhan. Ya, jadi yang kedua, apa yang harus kita sikapi itu ada rasa bahagia kalau kita dianiaya oleh karena nama Tuhan, bukan karena oleh kesalahan, tapi oleh karena kebenaran. Nah, yang ketiga, Lukas 21 ayat 13. Lukas 21 ayat 13. Ya, demikianlah firman Tuhan, yaitu kesempatan untuk bersaksi. Nah, kalau diizinkan Tuhan, ini menjadi suatu kesempatan untuk bersaksi, bukan menyangkal Tuhan. Terus, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. ayat 13 ya. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, Ya, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. ya, Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu ya, kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawan. ya. Banyak kesaksian bagaimana pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan ketika mau memulai pelayanan, ketika menghadapi tokoh-tokoh, ya, masyarakat, tiba-tiba mereka diberi hikmat spontan, yaitu dari Roh Kudus. Bagaimana Bapak Gembala juga diberi hikmat. Ya, sebab itu kalau ada aniaya semacam ini, jangan menyangkal. Percaya bahwa suatu saat, detiknya, Roh Kudus itu akan memberi hikmat untuk
kita bisa bersaksi. Ya, untuk kita bisa bersaksi. Ya, mungkin di sini dalam masih aniaya dulu, orang mungkin ketika bersaksi, orang mungkin saat itu diselamatkan. Seperti Paulus ketika bersaksi, dia dilepaskan dalam penjara. Ya, kata-kata hikmat ini akan dikeluarkan, akan dikaruniakan kepada kita oleh Roh Kudus. Ya. Itu yang ketiga, kesempatan kita untuk bersaksi. Kalau ada yang menganiaya, kesempatan kita untuk berdoa dan mengampuni. Yang keempat, 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. Ya. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah 1 bangsa. Petrus 2 ayat yang ke-19. Ya. Sebab adalah kasih karunia. Ya, sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar Ya. akan kehendak Allah, Ya. menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ya. Sebab adalah kasih karunia. Kasih karunia adalah pilihan. Ya, kasih karunia Tuhan yang besar, salah satunya mengaruniakan seseorang di dalam penderitaan, ya, karena kebenaran. Ulangi. Sebab adalah kasih karunia. Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. iya, sekalipun mungkin aniaya, mungkin orang juga sampai nanti dipertaruhkan nyawanya. Itu semua adalah kasih karunia. Kisah Rasul 5 ayat 41. Jadi menderita untuk Kristus adalah kasih karunia yang besar. Kisah Rasul 5 ayat 41. Demikian firman Tuhan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, Ya. karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Ya. Jadi rasul-rasul ketika dia mengalami penderitaan, mereka tidak berduka cita. Tetapi di sini di ayat ini dikatakan bahwa mereka mengalami sukacita. Mengapa? Karena orang yang menderita untuk Tuhan itu adalah kasih karunia. Untuk menderita saja Tuhan pilih-pilih orang. Ya. Tuhan memilih mana orang yang sanggup menderita untuk Tuhan. Dan setiap orang yang menderita untuk Tuhan ini adalah suatu kebahagiaan. Ya, semakin ditindas gereja Tuhan itu semakin berkembang. Semakin dihambat gereja Tuhan, semakin merambat. Ya. Nah, kita kalau melihat orang yang martir atau yang mati untuk Tuhan, kita contohkan adalah Stefanus. Ya, ketika dia dirajam oleh batu, Tuhan atau Yesus ketika di sorga dia berdiri. Ya, biasanya Tuhan Yesus duduk. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat Stefanus mau menderita, dia mati untuk Tuhan, dirajam batu. Ketika itu Tuhan berdiri. Ya, kalau orang berdiri itu menyatakan suatu penghormatan. Suatu penghormatan yang begitu besar kepada Stefanus. Ya. Tuhan Yesus berdiri kepada orang-orang yang menderita. Ada suatu penghormatan yang besar dari Tuhan kepada
kepada orang-orang yang menderita bagi Tuhan. Kesimpulannya, jangan takut dengan apa yang harus kita derita nanti. Kalau Tuhan izinkan, setialah sampai mati. Hendaklah engkau setia sampai mati. Ya, inilah firman Tuhan yang bisa saya beritakan pada hari ini. Setelah itu ada penyerahan anak. Saya serahkan kepada hamba Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita sebentar pada penyerahan anak. Kita buka dulu sedikit firman Tuhan untuk penyerahan anak dari Markus 10 ayat 13. Ya, Markus 10 ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Jadi anak kecil itu bukan dibaptis, tapi diserahkan. Nanti kalau sudah gede, bisa membedakan baik dan jahat, barulah dibaptis. Jadi anak kecil itu diserahkan. Setelah itu nanti tugas orang tua adalah untuk mendidik anak dalam ajaran dan nasihat firman Tuhan. Ya, dididik anak dalam ajaran nasihat firman Tuhan. Yusuf dan Maria memberikan contoh dalam Alkitab. Makanan Tuhan Yesus sebelum dia bisa membedakan baik dan jahat disebut adalah susu dan madu. Susu dan madu. Ya, susu itu makanan encer, belum makanan keras. Madu itu manis. Ada madu yang pahit? Ada madu yang pahit? Gak ada ya? Ya, pasti manis ya. Manis seperti madu. Jadi kata-katanya manis semata-mata. Ya, goblok udah kecil, masih kecil sudah keras kepala. Eta gak boleh. Masih kecil sudah keras kepala, gak boleh ya. Nah, jadi kata-katanya harus apa? Manis. Ya. Apa tadi makanannya Tuhan Yesus lagi masih kecil? Susu dan madu. Ya, madu itu manis. Ya. Kalau susu itu kemurnian ya, juga ya tidak kasar. Ya. Bapak-bapak, janganlah berlaku kasar kepada anak-anakmu. Jangan kasar kepada siapa? Anak-anak. Memang namanya juga anak ya. Belum mengerti bahasa, belum tahu apa yang boleh dan tidak boleh. Ya, kita dulu kan pernah jadi anak kecil ya. Nah, nggak langsung bisa membedakan baik dan jahat. Ya kan begitu kan? Terkadang pasir ya jatuh permen ke pasir, diambil sebenarnya, dimakan sebenarnya dengan pasir-pasirnya. Nah itu anak kecil ya. Nah, jadi kita sebagai orang tua
ya terutama ibu-ibu juga ya. Ibu itu dikenal dengan kelembutannya. Jarang ibu mukul anaknya, jarang, paling cubit saya. Ya. Cubit saya ya. Kalau bapak biasanya lebih keras ya. Ya, didiklah anakmu dalam ajaran nasihat firman Tuhan supaya nanti berkembang, bertambah besarnya, bertambah hikmatnya, makin dikasih oleh Allah dan manusia. Ya, jadi diserahkannya juga supaya menjadi milik Tuhan. Anak-anak itu dipeluk oleh Tuhan. Setelah dipeluk, ditumpangi tangan. Ditumpangi tangan, dipeluk. Ya, jadi dikasihi. Jadi begitu anak diserahkan kepada Tuhan, masa depan anak itu pasti Tuhan bertanggung jawab. Amin. Kita orang tua hanya mendidik, makan apa nanti, minum apa nanti masa pandemi ya. Sebelum Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, Tuhan ciptakan dulu ya, makanan, sudah ada buah pohon kehidupan, sudah ada sungai Efrat, Tigris, Pison, Gihon ya, sudah ada air untuk diminum ya, sudah ada buah untuk dimakan ya, sudah ada pakaian Tuhan beri, pakaian kemuliaan. Jadi Tuhan itu sudah siapkan masa depan anak-anak saudara, kebutuhannya. Amin. Asal berbakti, roti, makanan, air, minuman, pakaian, semua diberkati, dicukupi. Ya, jangan malas ibadah, ya, jangan kendor, tapi makin getol, makin setia. Nanti kita lihat semua janji Tuhan akan digenapi. Ya, mari kita akan angkat dulu sebuah lagu. Janganlah Tuhan lalu. Ada 3 anak nih, satu bernama ya, Selomita Felicia Simanjuntak, kedua Eleora Manuela Areta. Namanya susah-susah. Lalu yang ketiga Matthew Salviano. Wah, hebat sekali. Matthew Salviano. Ya, kita nyanyikan. Ya, janganlah Tuhan lalu. Jemaat bangkit berdiri. Ya. Ibunya duduk aja, bapaknya. Lembut sekali. Nama anak ini adalah Eleora Manuela Areta Sagala. Bila berkat kedua orang tuanya
dari anak yang bernama Eleora Manuela Areta Segala membawa bayi ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon tumpangkan tangan-Mu, berkati dia, lindungi terutama di masa pandemi ini, juga supaya namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Allah. Hamba berdoa Tuhan memberkati dia dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus akan memberkati engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, sehingga langkah-langkahmu sungguh-sungguh di dalam tuntunan dan kasih sayangnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kedua orang tuanya, berkati ibunya juga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami juga menyerahkan Selomita Felicia Simanjuntak dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, menerima engkau menjadi anak-anaknya, dan namamu terdaftar tertulis dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, dan menuntun engkau selama di dunia ini. Berkati ibunya, juga berkati bapaknya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat Tuhan turun padamu, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami bawa juga Matthew Selviano dalam tanganmu. Berkatilah dia, lindungi dia, turunlah berkat dari Sion, dari sorga padamu. Tuhan melindungi engkau di masa COVID ini. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan menurunkan damai sejahtera padamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan menjaga engkau, keluar masukmu dijaga oleh Tuhan. Juga kedua orang tuanya, berkati Tuhan, berkati, turunlah berkat dari Sion padamu, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Juga berkati bapaknya dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka hidup rohani di hadapanmu, setia beribadah. Ketika kami setia, Tuhan juga akan setia mencurahkan berkat pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menyerahkan anak dan mendengarkan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita angkat sebuah lagu, kita menyembah Tuhan sejarahnya. Nanti tolong dibagikan sikat kepada mereka ya. Kita angkat puji-pujian. Ku dengar suara kedatangannya. Ku dengar suara tentang kedatangannya kembali. Berita dunia semakin terdengar ngeri.
gempala bisa terjadi ataupun perang lagi, tapi buat anak Tuhan semua berarti. Jika ku dengar tanda zaman dan tentang peperangan, kedatangannya kembali sudah dekat sekali. Ku mendengar, kita katakan, suara harga datangannya kembali, suara yang makin nyaring bagiku. Amin. Semakin nyaring hingga tiba hari itu, terdengar suara maka lelaki datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanda-tanda zaman sudah kami lihat. Kedatangan-Mu tidak lama lagi. Kami akan melihat firman Allah digenapi pada zaman hidup kami di hari-hari terakhir. 7 meterai akan dibukakan, 7 sangkakala akan ditiup, 7 cawan bokor murka Allah akan dicurahkan. Tetapi kami akan dilindungi oleh Tuhan, kami akan dijaga oleh Tuhan, kami akan dipelihara seperti biji mata-Mu. Walau 1000 orang rebah di sisi kami, 10.000 di sebelah kanan kami, kami hanya sebagai penonton aja. Kami akan melihat pembalasan Tuhan terhadap orang-orang fasik. Tetapi umat-Mu akan selamat dengan sempurna. Itulah janji-Mu pada tubuh Kristus sedang mempelai wanita-Mu. Engkau akan jaga dengan sempurna, seperti seorang suami merawat, melindungi, menjaga istri yang dia kasihi. Begitulah Engkau terhadap kami di malam yang gelap, di masa-masa sukar. Engkau akan melindungi kami sebagai mempelai wanita-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari, kalau ada yang persoalan dihadapi, tantangan hidup, saya akan berdoa. Saudara, taruhkan tangan kirimu, tangan kananmu angkat. Kalau sakit, taruhkan tangan kiri pada penyakit. Kalau tidak memungkinkan, boleh pada dada tangan kirimu. Angkat tangan kananmu dimanapun saudara berada, mengikuti ibadah ini secara online, offline, baik di rumah, di jalan. Yakinkan Tuhan ada bersamamu. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan peduli padamu. Dia memperhatikan kesulitanmu. Hamba berdoa buat mereka. Mereka adalah biji mata-Mu yang Kau kasihi. Umat tebusan-Mu Tuhan. Engkau lebih mengasihi kami daripada diri-Mu sendiri. Engkau sudah berkorban bagi kami. Engkau akan membela kami, merawat kami, melindungi kami. Hamba berdoa, Tuhan tolong semua. Tuhan pulihkan mereka. Tuhan buka jalan. Tuhan cukupi kebutuhan mereka. Dimanapun mereka berada, kemanapun pergi, Allah bersama kami. Immanuel artinya Allah menyertai kami dimanapun kami berada. Sehingga kami tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Bersama Tuhan kami damai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita jalankan persembahan untuk pekerjaan Tuhan 2 kali seperti biasa. Ya, masih difokus pada baksos ya. Mari kita nyanyikan nyanyian menabur dan menuai.
sedikit juga. Hingga akan selalu kekurangan. Menabur dengan banyak, menuai banyak juga. Kita menerima Tuhan akan menyediakan bagi-bagi penabur, dan nanti untuk dimakannya juga. Amin. Dia berjasa menumbuhkan, melipat gandakan segala buah-buah kebenaran. Menabur sambil menangis, sambil berjalan maju, akan pulang dengan bersukacita, sambil membawa berkasnya, hasil tuaiannya, dengan hati syukur kepadanya. Mari bersoraklah, bertahanlah selalu dalam pengertian bagi kata kasih dan kemurahan Tuhan. Dan hidupmu akan berkelimpahan. Telah hidupmu, dan hidupmu akan berkelimpahan. Hidupmu, dan hidupmu akan berkelimpahan. Terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara, ya, dimanapun saudara mengikuti ibadah ini, baik langsung dan tunda. Tuhan memberkati pengikutan saudara dan akan mendatangkan damai perlindungan yang sempurna di tengah masa corona ini. Amin. Amin. Ya, penyakit dijauh, mau mendekat dijauhkan. Itu janji Tuhan, ya. Jadi tidak diizinkan mendekat, dijauhkan oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Hari Selasa kita doa, ya, bukan puasa ya. Udah puasa kemarin, 2 minggu sekali puasa. Hari Rabu kita pendalaman Alkitab, kitab Wahyu pasal 6, ya, di pasal 6, ya. Kemudian Sabtu ibadah online remaja muda, sekolah minggu online jam 12 hari Minggu. Nanti ibadah di Permata 10.30, ya. Itu saya kira kita doakan mereka yang sakit, ya, kita doakan Opu Orin, ya, Opu kembar yang kurang sehat, ya. Ya, Mama Angel, siapa lagi? Pak Siswanto, ya, di Permata, ya. Ya, yang berulang tahun di bulan ini nanti boleh bangkit berdiri, ya. 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 Siapa lagi? Ya, di depan, ya, di depan yang berulang tahun, ya. Ya, silakan. Janganlah Tuhan lalu, ya. Ayo. Hah? Ya, berlutut saja lah, nggak usah nyanyi lagi lah. Ya udah, berlutut di depannya ulang tahun. Ya. Oh, ini laporan keuangan lah ditampilkan ya. Ya, sebentar. Ya. Ya. Terus sudah. Masih ada? Yang bisa aja, yang bisa, coba yang bisa langsung diambilkan. Kegiatan ibadah kita seperti biasa, ya. Bisa.
Depan aja sama Ipan, ambil lagi. Minggu depan aja, udah minggu depan laporan apa? Ya, nggak bisa. Ya, udah minggu depan, ya. Jadi, yang berulang tahun ke depan. Berdiri aja atau berdiri aja, berdiri ya. Ya, kita yang lain bagi berdiri mendukung dalam doa ya. Ya, yang bulan tahun di bulan Februari ya, supaya ya bulan Februari ya. Masih ada cuma 2 orang? Ya. Atau ada bayi kecil yang berulang tahun, anak kecil, ya silakan ya. Kita berdoa. Kami berdoa buat anak-anakmu yang berulang tahun di bulan 2 ini, Februari 2021. Mohon belas kasih kemurahan-Mu supaya berkat-Mu turun di ulang tahun mereka di bulan ini, sehingga nanti perjalanan mereka dilancarkan oleh Tuhan, dipermudah oleh Tuhan, diterangi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, turunlah berkat padamu di ulang tahun di bulan Februari. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau. Silakan kembali. Terima kasih Tuhan, juga anak-anakmu beraktivitas minggu ini di tengah pandemi ini. Tolonglah supaya Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan cukupi kebutuhan mereka. Biarlah mereka menjadi garam dan terang dunia, menjadi berkat lewat perkataan dan perbuatan mereka. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani Tuhan berkati, pengorbanan mereka Tuhan berkati, segala persembahan baik persepuluhan ucapan syukur mereka Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit bagi mereka. Keluarga di sini Bu Susan berkati anak mantu cucu, berkati juga tetangga, Pak RT RW kami, Pak Lurah, Pak Camat, Bapak kami Wali Kota Bandung, dan juga Pak Ridwan Kamil Gubernur dengan wakilnya, Bapak Joko Widodo dengan Pak Maruf Amin, seluruh menteri, seluruh TNI Polri, berkati mereka sebagai alat negara untuk menciptakan keadaan damai dan kondusif negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.